Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program katekisasi online bersama saya Pastor Gary Tengker. Dan kali ini kembali saya akan menjawab pertanyaan. Kali ini ada 3 pertanyaan, dan pertanyaannya adalah: Shalom Pak Pendeta, bagaimana pacaran yang benar menurut Alkitab? Yang kedua, bolehkah ciuman? Yang ketiga, apakah orang Kristen boleh pacaran dengan orang Katolik? Terima kasih. Baik, kalau gitu kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah pacaran yang benar menurut Alkitab. Saudara, memang dalam Alkitab tidak ada kata-kata spesifik tentang pacaran, tapi ada yang tersirat dari Alkitab yang coba diajarkan. Yang pertama, bagi saya, pacaran itu adalah proses perkenalan kita dengan pasangan kita menuju kepada pernikahan yang kudus. Itu sebabnya pacaran yang benar, yang pertama versi Kristen, harus punya motivasi yang benar. Saudara, tujuannya pacaran itu apa? Kalau saudara tujuan pacaran hanya untuk iseng-iseng, saya bilang bahwa Anda belum siap untuk pacaran. Pernikahan adalah tujuan daripada pacaran. Jadi saudara tanya, habis pacaran kita mau kemana? Kalau dibilang nanti kita lihat saja mengalir, saya bilang tujuan pacarannya belum jelas. Iya kan? Karena tujuan pacaran yang pertama itu dalam Kristen adalah pengenalan kita dengan calon pasangan kita yang nantinya akan menuju pada pernikahan. Yang kedua, saudara, pacaran yang benar menurut Alkitab, coba kita buka sebentar dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9, dikatakan begini: berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi yang kedua, pacaran yang benar menurut Alkitab adalah pacaran yang saling menguatkan. Jadi kalau saudara dikit-dikit pacaran banyak berantemnya, saya curiga saudara itu bukan saling menguatkan, tapi saling menjatuhkan, sehingga harus perlu dikoreksi lagi cara pacarannya. Yang ketiga, saudara, pacaran versi orang Kristen adalah membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Maka saya sering bilang dalam khotbah saya kepada rekan-rekan muda, jangan pernah jatuh cinta sama orang yang belum pernah jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Dan yang keempat, ya, pacaran yang benar menurut Alkitab adalah jaga kekudusan. Jadi kalau misalnya pacar saudara mulai ngajakin yang enggak, saya mau bilang dia nggak benar-benar sayang sama saudara. Kalau pacar saudara udah mulai ngajakin seks di luar nikah, saya mau bilang itu bukan menunjukkan rasa sayang. Karena banyak orang kan bilang gini, ayo dong kita melakukan hubungan seks, kalau nggak mau berarti kamu nggak sayang. Saya bilang itu pernyataan yang paling bodoh. Saya ulangi, orang yang benar-benar punya motivasi pacaran yang benar, mereka akan menjaga pasangannya dengan baik, mereka akan menjaga kekudusan, sehingga ketika masuk pernikahan mereka siap. Itu jawaban yang pertama. Nah, sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, Pak Pendeta, boleh nggak orang Kristen kalau lagi pacaran berciuman? Saudara, kita semua sudah setuju bahwa kekristenan menolak dengan keras seks sebelum pernikahan. Itu sudah jelas tidak bisa ditawar. Dan itu memang sudah jelas ayatnya. Tapi pertanyaannya, saudara, boleh nggak berciuman ketika berpacaran? Saya yakin banyak rekan-rekan muda juga yang sebetulnya bertanya-tanya tentang hal ini, tapi jarang yang mau nanya langsung pada pendeta karena mungkin merasa risih dan malu. Nah, sekarang kita kembali dulu dalam teks Alkitab. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ketiga, dikatakan begini: karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat ini berbicara mengenai orang yang ingin membina hubungan rumah tangga. Saudara, ada syaratnya. Yang pertama, hidup dalam kekudusan, jauhi percabulan. Yang kedua, dengan penghormatan. Tentu saja ada banyak pendeta yang punya pendapat masing-masing. Tapi kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya menjawabnya, orang Kristen ketika berpacaran tidak boleh berciuman. Saya ulangi, tidak boleh berciuman. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 27, dikatakan kalau engkau mengingini, engkau sudah berzina. Saudara, siapa yang bisa jamin ketika orang berciuman lalu tidak ada hasrat untuk mengingini hal yang lebih? Dan bagi saya, daripada masuk ke dalam area tersebut, lebih baik kita menghindari sebelum hal itu terjadi. Jadi jawabannya tidak boleh berciuman. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga.
pertanyaan ketiga adalah, bolehkah orang Kristen pacaran dengan orang dari gereja Katolik? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tahu, saudara, yang namanya pacaran itu adalah persiapan menuju pada pernikahan. Jadi, kalau ditanya boleh nggak dengan orang Katolik, kita orang Kristen, saudara, dulunya itu yang namanya Kristen itu kan cuma ada satu. Di Kisah Rasul 11 ayat 26 itu, di Antioquia, itulah pertama kali para pengikut Kristus disebut dengan Kristen. Nah, cuma pada akhirnya gereja mulai pecah. Ada yang gereja Barat disebut dengan Roma Katolik, kemudian pecah ke gereja Timur yang disebut dengan Ortodoks. Tahun 1517 pecah lagi, ya, dengan reformasi Martin Luther, jadilah gereja Protestan. Saudara, kalau pertanyaannya boleh nggak orang Protestan, orang Kristen pacaran sama orang Katolik? Saudara, kalau dengan pengkotak-kotakan begitu, maka akan muncul lagi pertanyaan sesama Kristen. Bolehkah orang Protestan pacaran dengan orang Pantekosta atau Pentakosta? Boleh nggak dengan orang karismatik, dengan orang Injili, dengan orang Baptis? Karena ada banyak sekali denominasi gereja. Jadi sebetulnya pertanyaannya bukan dengan denominasi yang berbeda, tidak. Sudah pasti yang pertama, saudara tidak boleh pacaran dengan orang yang tidak seiman. Yang kedua, sudah pasti saudara tidak boleh berpacaran sama orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan saksi Yehova misalnya, tidak boleh. Lah, berarti Pak, boleh nggak dengan orang Katolik? Saudara, bukan masalah Katoliknya atau tidak, ya. Tapi boleh berpacaran kalau syaratnya dia benar-benar menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak berdoa melalui siapapun, dia tidak menyembah siapapun selain pada Tuhan Yesus, maka kita boleh berpacaran. Dan yang kedua syaratnya harus benar-benar bertumbuh secara iman. Maka saya ulangi lagi pernyataan saya, bahwa jangan pernah jatuh cinta sama orang yang belum pernah jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. KTP-nya boleh Kristen, tapi kalau dia nggak kenal Yesus, dia belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya bilang dia belum siap untuk pacaran, dia belum siap untuk menikah. Dia boleh dari lahir Kristen, tapi kalau dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masih berdoa ke orang pintar, dia masih sembah patung, saya bilang jangan pacaran sama dia. Ya, jadi saya ulangi, boleh atau tidak pacaran dengan orang Katolik? Jawabannya boleh selama dia berdoa hanya kepada Tuhan Yesus, dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak menyembah apapun selain menyembah Tuhan kita yang hidup, tidak melalui perantaraan apapun. Itu jawaban dari saya. Dan kalau saudara masih punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, silahkan kirim pertanyaan tersebut, baik melalui komentar di postingan ini atau melalui komentar di Facebook. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.